pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Artika Amelia dapat menjumpai Anda di kesempatan kali ini, tentu saja di podcast Opsiku, obrolan seputar solusi dan inovasi Kulon Progo. Nah, tentu saja hari ini kita akan menghadirkan dua orang narasumber yang nanti akan berbincang dan juga berdiskusi bersama dengan kita terkait tema yang sangat menarik sekali. Nah, pemirsa, kalau kita berbicara mengenai Kabupaten Kulon Progo yang ternyata beberapa waktu yang lalu ini masuk dalam kategori A dengan kepatuhan tinggi berdasarkan survei Ombudsman Republik Indonesia (DIY) terhadap pemenuhan standar pelayanan publik. Atas pencapaian tersebut dan tentu saja wilayah paling barat daerah istimewa Yogyakarta ini menduduki ranking 46 dari sekitar 400 kabupaten se-Indonesia. Dan tidak hanya itu saja, ternyata dalam kinerjanya pun juga selaku kinerja terbaik urutan ke-6 atau masuk dalam 10 besar dalam penyelenggaraan pemerintah daerah ini dari Kemendagri. Kita akan berbincang bersama dengan PJ Bupati Kulon Progo. Beliau ini adalah Bapak Dr. Destri Saktiana MSI. Halo Bapak, apa kabar nih? Selamat pagi Mbak Tika dan seluruh pendengar pemirsa semuanya. Kabarnya bahagia, sehat. Sehat dan juga bahagia terus ya Pak Hatinya juga tentram. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya di Opsiku. Kemudian juga Sugeng Rawuh di Kulon Progo, ini Kapolres Kulon Progo yang baru AKBP Nunu Setiawati. Sehat juga nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Kapolres juga sudah hadir di sini. Nah, ini mungkin saya langsung saja ke Pak Bupati Kulon Progo nih, Pak. Mungkin bisa sedikit juga disampaikan tadi kan di awal bahwa ternyata memang pencapaian yang sangat luar biasa di Kabupaten Kulon Progo ini. Ada peringkat ke-46 dari 400 kabupaten se-Indonesia, bahkan juga 10 besar penyelenggara pemerintahan daerah terbaik juga. Bisa diceritakan Pak? Ya, tentu saya akan mengawali sebelum ke yang teknis-teknis yang tadi, bahwa apa toh sebenarnya pelayanan publik itu. Tentu kalau kita bicara soal pelayanan publik, harus kita kembalikan ke akar asal-muasalnya pelayanan publik. 17 Agustus 1945 itu adalah awal kita berjanji untuk memberikan pelayanan publik. Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada 4 pelayanan publik yang harus kita lakukan. Di antaranya? Yang pertama, melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia. Itu pelayanan publik yang pertama. Sehingga kalau hadir Ibu Kapolres, Bu Nunu, ini bagian dari itu. Dari sisi kepolisian, mungkin keamanannya, ketertiban. Kalau pertahanannya ya mungkin dari sisi Tentara Nasional Indonesia. Yang pertama. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Itu pelayanan publik yang kedua. Luas sekali ini. Harus meningkatkan pendapatan per kapita, mengurangi kesenjangan, menghilangkan kemiskinan, meningkatkan perekonomian, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Termasuk dalam pelayanan publik itu? Termasuk dalam pelayanan publik. Okay. Cerdas di sini bukan berarti hanya urusannya Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan. Cerdas semuanya. Bahkan dalam era digitalisasi ini, kita harus juga cerdas, ada literasi digital gitu. Harus melek teknologi. Luas. Ya. Oke. Kemudian yang keempat, ikut serta dalam ketertiban dunia. Ini juga pelayanan publik. Jadi publik di sini tidak hanya menyangkut batas-batas Kulon Progo, batas-batas DIY, batas-batas Indonesia. Publik di sini sudah masuk publiknya global juga. Itu sudah dipikirkan tahun 45. Siapa publik itu? Ya, umat manusia ini. Dan utamanya warga negara Indonesia. Kok di Kulon Progo tanggung jawab kami ya warga negara Kulon Progo. Jangan sampai warga Kulon Progo ini mengganggu ketertiban dunia juga gitu ya. Karena kita punya bandara internasional, itu bagian dari pelayanan publik yang harus kita lakukan. Dan perlu kita pahami bahwa pelayanan publik dari waktu ke waktu itu bergeser. Juga karena mungkin perubahan sosial politik dan sebagainya. Pada era-era berdirinya negara, itu negara menjadi monopoli dalam pelayanan publik.
Kalau sekarang pelayanan publik itu kita berbagi, misalnya di bidang pendidikan. Ada SMA negeri, ada SMA swasta. Betul. SMA swasta pun itu memberikan pelayanan publik. Karena indikator-indikatornya, kriterianya kita yang tetapkan gitu ya. Ada rumah sakit negeri, ada rumah sakit swasta. Itu sama-sama memberikan pelayanan publik. Harus bersinergi begitu. Harus bersinergi ya. Misalnya Yogyakarta International Airport. Itu kan PT itu Angkasa Pura. Ya koalisi antara negara, pemerintah dan swasta begitu ya. Kemudian air minum yang ada di depan kita. Ini airku. Ini produknya Kulon Progo. Produknya Kulon Progo ini. Ya. PDAM, perusahaan daerah air minum. Walaupun sahamnya itu milik Pemda Kulon Progo, tapi ini juga dalam tanda kutip bisnis juga. Jadi dari pelayanan publik itu berkembang dari waktu-waktu. Sekarang kalau kita bicara pelayanan publik tidak hanya dilakukan oleh aparatur pemerintah, tapi juga dilakukan pula oleh masyarakat. Tentu standar-standarnya yang baku dan inti, misalnya pendidikan, kesehatan dan sebagainya itu pemerintah yang memberikan standar seperti itu. Ya. Oke, baik. Tentunya kan tadi sedikit sudah dibahas juga bahwa memang banyak penghargaan juga nih yang telah didapatkan oleh Kabupaten Kulon Progo. Nah, bagaimana nih agar kita bisa tetap reputasi itu agar tetap ada begitu, Pak? Tentu penghargaan mulai dari Ombudsman, dari kementerian-kementerian yang lain, termasuk dari yang terakhir dari Kementerian Dalam Negeri dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah yang ke-27. Kami langsung hadir sendiri di Pantai Losari, Makassar hari Sabtu kemarin. Kita mendapat urutan yang ke-6 dari sekian ratus kabupaten. Baik. Kemudian DIY juga mendapat urutan 3 besar. Kriterianya banyak sekali, ratusan kriteria. Balik untuk pelayanan publik yang berkaitan dengan bidang pemerintahan, bidang pembangunan, maupun bidang kemasyarakatan. Dari 3 bidang itu dijelentrehke menjadi ratusan indikator. Dan beberapa tahun terakhir, nilai lebih yang diperoleh itu ketika kita bagaimana bisa tidak hanya pelayanan, tapi lebih ke pemberdayaan. Nilai-nilai pemberdayaan. Melayani itu baik, memberdayakan itu mulia. Contoh dari keinginan untuk melayani, tapi justru mematikan pemberdayaan, itu ada. Tapi di kabupaten lain. Ya. Tidak di Kulon Progo ya. Di Kulon Progo. Dan dulu saya aktif di sana gitu ya, sehingga tahu gitu ya. Pada tahun 80 itu ada SMP swasta yang berkembang baik. Kemudian karena keinginan melayani publik, kabupaten itu membangun SMP negeri yang lebih baik. Kelasnya banyak sekali. 5 tahun kemudian SMP swasta tadi mati. Nah, di proses pemberdayaan tergantikan dengan proses pelayanan. Nah, ini kita yang nggak mau gitu. Kalau sudah ada yang swasta, masyarakat sendiri bisa berbuat sesuatu untuk pelayanan publik, kita tinggal nambahi kekurangannya apa saja di situ, tidak perlu mendirikan sendiri. Demikian pula di rumah sakit, di pendidikan tinggi mestinya seperti itu. Nah, ini yang dihargai dalam tata kelola pemerintahan modern sekarang ini seperti itu. Proses-proses pemberdayaan, bukan pelayanan yang menguras sumber daya anggaran daerah, anggaran negara, tapi bagaimana pihak lain, masyarakatnya juga terpacu untuk bareng-bareng gitu. Walaupun kriteria standar itu kita yang menentukan. Baik, jadi artinya itu. Masyarakat tetap ikut berkontribusi seperti itu ya Pak Trisakti ya. Oke, baik, saya ke Bu Kapolres terlebih dahulu. Ibu, selamat mengemban amanah baru ini di Kabupaten Kulon Progo. Nah, kalau kita berbicara mengenai pelayanan publik itu sendiri, kalau dari kacamata Bu Kapolres sendiri seperti apa yang sudah mungkin berjalan di Kabupaten Kulon Progo? Ini kayaknya hampir 1 bulan ya sudah berada di Kabupaten Kulon Progo ini. Silahkan Ibu. Jadi
saya selaku Kapolres Kulon Progo memang belum 1 bulan. Hampir. Belum gajian. Oh ya. Sampun Bapak. Oh, sampun. Tanggal 3 kemarin. Oh iya. Jadi pada prinsipnya terkait dengan pelayanan publik, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini adalah Polres Kulon Progo telah melakukan beberapa hal. Kemudian karena core bisnis kita adalah bagaimana melayani, melindungi, mengayomi masyarakat. Sehingga kami concern sekali terhadap hal tersebut, sehingga kami melakukan beberapa inovasi terkait dengan pelayanan publik yang ada. Sehingga pada tahun 2022 kemarin Polres Kulon Progo mendapatkan prestasi yaitu WBPM dari Kemenpan RB, dan alhamdulillah ini merupakan kerja keras dari seluruh pihak, kemudian dari personil Polres Kulon Progo, kemudian atas arahan dan bimbingan dari Kapolda DIY, termasuk juga kerjasama yang baik yang selalu sinergi dengan Pemda di Kulon Progo. Jadi inovasi yang selama ini kami selalu sampaikan bahwa ada beberapa hal terkait dengan pelayanan publik yang diambil. Yang pertama adalah ketika malam minggu masyarakat yang kebanyakan hadir kemudian ingin jalan-jalan di alun-alun Wates, kami layani melalui apakah Mami SIM Menor. Jadi malam minggu SIM menoreh. Malam minggu SIM menoreh itu hanya ada pada malam minggu saja. Iya, karena pada hari-hari biasa di kantor. Pelayanan itu dilaksanakan di kantor. Termasuk di mall pelayanan publik. Betul. Kemudian ada SKCK Mami juga. Jadi masyarakat yang ingin membuat SKCK itu pada malam minggu juga bisa tetap kami layani. Kemudian untuk kaum difabel kami ada SIM drive-thru untuk difabel, termasuk malam minggu jemput bola. Banyak sekali istilah-istilahnya ya. Baik, jadi malam minggu ini yang biasanya untuk ke mall, jalan-jalan bersama dengan keluarga ternyata juga bisa mengurus segala keperluan seperti itu yang ada sekarang ya. Dan kami difasilitasi oleh Bapak PJ Bupati, sehingga kami diberikan tempat di halaman ya, di lobi sudah disiapkan tempat sehingga kami juga tetap bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat walaupun itu pada malam hari dan tidak di hari kerja. Antusiasme masyarakat sendiri seperti apa nih Bu? Alhamdulillah antusiasme masyarakat cukup tinggi sehingga pelaksanaan inovasi tersebut bisa berjalan, kemudian masyarakat merasa puas terhadap pelayanan kami. Kurang lebih seperti itu. Selama ini kalau Ibu melihat itu ada kendala yang dihadapi mungkin dari Ibu sendiri ataupun anggota ataupun juga dari masyarakat yang ada atau tidak? Secara umum tidak ada kendala yang signifikan. Kendala-kendala yang kecil-kecil itu biasa ya, betul. Supaya kita belajar, kemudian lebih memperbaiki kami secara internal. Dan pada prinsipnya pelayanan publik itu atau pelayanan prima itu bisa terwujud ketika tidak ada public complaint atau komplain dari masyarakat. Jadi kita mendorong masyarakat itu untuk bisa terbuka, akrab dengan kami. Kalau ada apa-apa ya sampaikan saja apa adanya. Jadi kami tetap ingin berharap harus ada komplain supaya bisa memperbaiki kita. Jangan sampai kalau kemudian tidak nol komplain itu nanti malah kita terlena itu ya. Kami mendorong masyarakat untuk komplain, silahkanlah komplain untuk perbaikan kita bersama. Tadi Bu Kapolres telah menyampaikan bahwa malam minggu pun nggak libur beliau. Dan kami menyiapkan kantor Kabupaten Kulon Progo, kantor Bupati Kulon Progo, lobi termasuk ruang kerja kami. Silahkan kalau mau dipakai untuk aktivitas malam minggunya Bu Kapolres, melayani SIM dan sebagainya di lobi pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Jadi hujan dan sebagainya nggak masalah, kita tetap lakukan pelayanan. Sampai jam berapa itu Bu Kapolres? Jam 9. Sampai pukul 21. Jam 9 ya. Jadi malam minggu tuh tidak ada libur ini sepertinya begitu ya para anggota ya. Nah, kalau boleh tahu juga nih Pak Trisakti, untuk inovasi-inovasi apa Pak nanti yang akan mungkin dikembangkan begitu dengan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kulon Progo ini nantinya akan lebih baik lagi? Kita telah banyak sekali melaksanakan inovasi dan tentu yang banyak itu tidak semuanya berhasil.
tidak semuanya berhasil. Dan di era digitalisasi ini banyak sekali aplikasi-aplikasi baru yang kita ciptakan. Tapi juga banyak pula yang katakanlah aplikasi itu kurang berhasil. Jadi kita tentu terus berinovasi dan mengevaluasi hasil inovasi kita itu efektif atau tidak. Hasilnya apa? Hasilnya barangkali kami harus mengubur banyak aplikasi-aplikasi yang tidak diminati masyarakat. Oke. Dan kemudian menggabung-gabungkan aplikasi sehingga lebih simpel lagi. Jadi ukuran inovasi itu bukan banyaknya aplikasi baru, aplikasi digital baru ya, tapi manfaatnya seperti apa. Dan juga untuk Kulon Progo ini masih dalam tataran transisi antara digital government dengan yang belum digital, yang manual seperti yang manual government. Ini perlu kita ngoper persnelingnya harus halus gitu ya. Harus kita injak kopling dulu, jangan sampai kemudian langsung oper persneling nanti kaget masyarakat. Kita paham seperti itu, dan transisi tentu secara gradual kita lakukan. Nanti akhirnya kita akan menuju ke digital government, smart CT seperti itu. Tapi saat ini tahun 2023 kami masih juga tetap memperhatikan pelayanan non digitalnya. Walaupun nanti ngarahnya ke digital ini supaya masyarakat yang mungkin di perdesaan, yang mungkin usianya di atas 50 tahun yang tetap memerlukan pelayanan itu tidak terkaget-kaget seperti itu. Baik, ini sepertinya juga di kepolisian juga ada beberapa aplikasi digital juga ya. Nah, nanti mungkin juga bisa dijelaskan, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Nah, untuk Anda pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di podcast Opsiku. Kami hadir untuk Anda, membangun dan berkarya, raih masa depan. Pelayanan prima, siap beri solusi, wujud dharma bakti bagi masyarakat. Bank Kulon Progo, terbaik terpercaya. Bank Kulon Progo. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Opsiku, obrolan seputar solusi dan inovasi Kulon Progo. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Saya kembali ke Bu Kapolres, tadi sempat terjeda ini tentang aplikasi digital, karena memang mau tidak mau kita juga harus mengikuti segala perkembangan teknologi yang ada saat ini. Nah, bagaimana ini di tubuh Polri sendiri? Baik, jadi untuk Polres Kulon Progo beberapa waktu yang lalu memang mungkin sama dengan yang disampaikan Pak PJ Bupati. Ada beberapa aplikasi. Namun sekarang semua aplikasi terkait dengan pelayanan publik itu diupayakan, dan memang sudah ada bijak dari pimpinan untuk terintegrasi supaya banyaknya aplikasi itu bisa kemudian diintegrasikan dalam suatu aplikasi yang menjangkau ke seluruh pelosok di tanah air ini. Contohnya sekarang sudah ada aplikasi Super App gitu. Kemudian aplikasi-aplikasi yang lain termasuk e-tilang dan sebagainya. Jadi kalau untuk Kulon Progo sendiri, kami menjabarkan, kemudian kami mensosialisasikan dan kami melaksanakan aplikasi-aplikasi yang sudah dibuat. Contoh dalam Bimas, ya itu sudah ada BOS versi 2. Jadi Bimas online system versi 2 dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Kalau lebih seperti itu, Mbak. Oke, nah kalau boleh dievaluasi segala sesuatu yang manual dengan yang digital, ini lebih efektif yang mana sih kalau dari kacamata Ibu? Masing-masing mempunyai kekurangan dan kelebihan, ya Mbak ya. Jadi kalau untuk membandingkan, rasanya saya tidak bisa membandingkan, hanya kolaborasi antara pelayanan digital dengan yang sifatnya konvensional itu bisa tetap dilaksanakan, kemudian bisa bersinergi, karena sekali lagi tidak semua masyarakat yang kita layani itu paham dengan
digitalisasi. betul. Oke, kemudian bagaimana nih ke Pak Trisakti, kalau misalnya nih memang ada masyarakat yang mereka ini belum paham terkait digitalisasi, kemudian apapun yang ada di handphone, padahal semuanya serba gampang loh untuk saat ini. Kalau dari pendapat Bapak seperti apa? Ya tentu perlu mentoring. Nah, Mentoring ini dalam dunia digital bukan berarti yang lebih dewasa mementoring yang lebih muda, tapi mungkin saja yang lebih muda mementoring yang lebih tua, khusus untuk digitalisasi. Jadi misalnya kalau kita belanja di pasar, di bakul-bakul pasar kita siapkan QRIS, ya, kris ya Pak. kris, ya. Sehingga bakul-bakul pasar tidak perlu menyediakan uang kembalian recehan, lebih mudah gitu ya. Sedangkan bakul-bakul pasar masih usianya 40 tahun ke atas gitu. Nah, kita ada siapkan orang-orang muda yang katakanlah memberikan bimbingan bagaimana menggunakan QRIS, kerjasama dengan BPD, dengan perbankan yang lain, termasuk kerjasama dengan Bank Indonesia Perwakilan Yogyakarta. Ini contoh-contoh bagaimana kita menyiapkan. Tapi juga tidak serta-merta nek sono QRIS uang kontan nggak berlaku juga enggak. Jadi seperti itu. Tetap harus ada di dompet juga. Ya, ada dua itu ya. Okay. Kalau mau QRIS ya monggo, kalau enggak masih juga kita siapkan transaksi yang dengan uang kertas atau uang logam yang asli gitu. Seperti itu masih kita gunakan. Oke, kalau dari segi sumber daya manusianya sendiri memang juga perlu diperbaharui atau tidak nih Pak? Yang diperbaharui adalah sikapnya dan keterampilannya. Baik. Ya, tidak perlu digantikan ya. Nggak perlu digantikan, biar nanti ganti. Tapi siap-siap nanti ada yang namanya artificial intelligence juga nih, robot yang akan menggantikan juga nih. Tantangan ya. juga nantinya. Kami juga punya aplikasi Bumilku. Ini pelayanan bagi ibu hamil. Jadi kita pantau khususnya ibu hamil yang risiko tinggi, itu kita pantau secara digital. Kapan mereka harus periksa ke puskesmas, obatnya apa, diminum atau enggak, sisanya berapa, gizinya bagaimana, itu kita bantu dengan aplikasi Bumilku. Betul. Ya. Cuma kadang-kadang kebablasan begitu ya. Data-data kesehatan yang mestinya bersifat privat tuh saking semangatnya menjadi agak publik gitu ya. Tapi sempat maaf disalahgunakan begitu. Enggak. Tidak sampai Justru saya yang ngerem, jangan sampai gitu. Ya. Okay. Saking semangatnya keterbukaan. Privat jangan dong kalau dipublikasikan seperti itu. Ya. Jadi harus kita bedakan antara yang keterbukaan publik ya. Pelayanan publik harus terbuka ya, tapi tidak semua data itu terbuka. Ini harus dipahami juga oleh masyarakat. Jangan sampai masyarakat peneliti menuntut kami memberikan keterbukaan tapi benar-benar data itu data kesehatan yang bersifat privat, tentu kita tidak akan berikan. Itu contoh bagaimana aplikasi-aplikasi itu pun harus punya kode etik ya. Jangan sampai kebablasan hal yang bersifat privat itu ke publik ya. Gara-gara semangat keterbukaannya lebih tinggi gitu. Terlalu tinggi gitu. Gitu. Oke. Nah, Pak Trisakti, untuk meningkatkan satu pelayanan yang prima tentunya tidak hanya berkolaborasi akan tapi juga bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Betul, Nah, ya. kalau dari Pemkab Kulon Progo sendiri selama ini sudah menjalin kerjasama dengan mana saja? Ini khususnya di pihak luar seperti itu. Kerjasamanya juga di bidang apa? Kemudian hasilnya tuh bagaimana, Pak? Ya, tentu kita dalam hal pelayanan publik, contoh pelayanan publik yang utama itu ya pendidikan dan kesehatan. Kita terbuka tentang keberadaan rumah sakit swasta, klinik-klinik swasta di Kulon Progo. Mari kita kerjasama bareng dengan fasilitas pelayanan kesehatan milik daerah maupun milik negara di Kulon Progo. Saling mengisi. Pendidikan juga begitu. Ya, jangan sampai kita memonopoli, pemerintah ini memonopoli dengan alasan memberikan pelayanan tapi melupakan sisi pemberdayaan. Jadi sekali lagi yang disebut pelayanan publik saat ini itu mulai ada bauran antara yang dilakukan oleh pihak swasta dengan pemerintah. Pemerintah, betul. Tapi sekali lagi kriterianya kemudian tolok ukurnya yang baku ini masih dalam kendali pemerintah. Ya. Jadi walaupun ada SMP, SMA swasta, ujiannya apa yang kan masih kita kendalikan seperti itu. Ya. Oke, baik.
Nah, kebuka Polres nih, bagaimana Bu akhirnya nanti masyarakat mereka ini bisa merasa puas dengan pelayanan yang tentunya diberikan oleh Polres Kulon Progo nih Bu? Selama ini mungkin yang bisa dilakukan ataupun yang sudah dilakukan bagaimana? Jadi di tempat-tempat yang memberikan pelayanan publik kita ada semacam kotak keluh kesah ya dari masyarakat yang sudah kita berikan pelayanan. Di sana masyarakat bebas, kemudian boleh untuk menyampaikan apakah komplain, apakah keluh kesah, ataupun pertanyaan terkait dengan pelayanan publik. Jadi kemudian juga kita juga ada Dumas Presisi. Jadi secara aplikasi juga sudah ada terkait dengan pengaduan masyarakat. Termasuk juga masalah pelayanan publik. Jadi di sini tidak ada ditutup-tutupi, tidak ada dibatasi. Apabila masyarakat ingin bertanya, ingin berkeluh kesah, ingin menyampaikan komplain, kurang lebih seperti itu. Oke, selama ini biasanya aduan dari masyarakat ini terkait hal apa sih Bu? Kalau aduan masyarakat yang banyak kita terima itu lebih kepada tindak pidana, ya tindak pidana. Itu kita layani di SPKT. Jadi nanti ketika ada masyarakat yang datang atau kita temukan adanya tindak pidana, kita kemudian lakukan gelar perkara. Apakah aduan atau temuan adanya peristiwa yang diduga tindak pidana itu bisa kita buatkan laporan polisi. Karena tidak semua yang disampaikan oleh masyarakat diadukan itu merupakan tindak pidana yang merupakan domain kami untuk melakukan penyidikan. Baik, kalau selama ini di Polres Kulon Progo sendiri, apakah memang ada misal satu kegiatan seperti itu yang memang para polisi nih misalnya terjun langsung ke lapangan, kemudian lebih dekat dengan masyarakat untuk memberikan satu sosialisasi mungkin terkait acara-acara ataupun juga hal-hal terkait yang ada di Polres Kulon Progo sendiri? Pastinya iya Mbak. Jadi dari 12 Kapanewon yang ada di Kulon Progo, Pak PJ, kemudian ada 88 kalurahan. Alhamdulillah program Kapolri terkait dengan satu desa satu babin itu sudah bisa terwujud di Kulon Progo. Babin itu Bintara Pembina Desa. Babin Kamtibmas. Jadi bukan Bintara, tapi Bayangkara. Oh Bayangkara, oke beda ya. Bayangkara Pembina Kamtibmas. Jadi dari pangkat apa saja, ya itu bisa menjabat sebagai Babin Kamtibmas. Tapi untuk wilayah Kulon Progo memang baru dijabat oleh Bintara. Dan kemudian ini ada program dari Mabes Polri terkait dengan polisi RW. Jadi bukan hanya Babin Kamtibmas, nanti di setiap RW akan ada polisi yang memang bertanggung jawab terhadap Kamtibmas di RW setempat. Gitu. Jadi kalau di sini mungkin dukuh, ya. Jadi setiap dukuh itu nanti ada polisi yang bertanggung jawab. Jadi terkait pertanyaan Mbak, pastinya sudah lama ada Mbak itu. Dan alhamdulillah memang sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat itu ada di pundaknya Babin Kamtibmas. Ya, cukup banyak berperan, apalagi ketika masa Covid kemarin. Kita selalu bersinergi dalam penanganan COVID-19. Jadi di sini bisa dikatakan juga polisi itu lebih dekat dengan masyarakat, bisa menjadi sahabat dengan masyarakat juga begitu ya. Kan kadang ada juga yang takut dengan polisi, padahal mereka bersahabat seperti itu ya. Oke, baik. Nah, Pak Trisakti, tadi tentang pendidikan, kesehatan sudah banyak sekali Bapak jabarkan. Kemudian bagaimana nih kalau misalnya kita ingin berinvestasi juga di Kabupaten Kulon Progo? Kayaknya memang banyak sekali yang ada di Kabupaten Kulon Progo ini untuk bisa dikembangkan, untuk memberikan investasi juga para investor untuk masuk ke sini. Tentu Kabupaten Kulon Progo sebagai kabupaten paling barat di daerah Istimewa Yogyakarta dan kemudian sekarang sudah lengkap dengan Yogyakarta International Airport-nya. Dan untuk YIA ini Mbak, kapasitas terpasang dengan kapasitas yang digunakan ini baru sekitar 20% untuk penumpang. Masih ada 80% yang idle. Kemudian untuk kargo, untuk barang ini baru sekitar 5-6% yang digunakan. 95%-nya masih belum digunakan. Jadi potensi itu masih
banyak sekali, sehingga kita menerapkan strategi kolaborasi dengan kabupaten kota yang berdekatan. Kita tidak ingin mendorong persaingan antar kabupaten antar daerah, tapi kolaborasi antar kabupaten antar daerah. Jadi YIA itu terlalu besar bagi Kulon Progo, bahkan terlalu besar bagi DIY. Itu harus kita dedikasikan untuk Jawa Tengah sisi selatan, bahkan Jawa Barat sisi timur, dan Jawa Timur sisi barat, supaya idle capacity-nya bisa terisi. Dan ini perlu investasi. Ketika investasi berkembang, maka yang sudah berinvestasi berwujud bandara itu juga akan bisa tumbuh lagi. Jadi kita mendorong untuk kolaborasi antar daerah. Harusnya dikembangkan seperti apa ini? Untuk kemajuan tidak hanya di Kabupaten Kulon Progo saja, akan tapi juga berdampak yang ada di sekitarnya, Pak. Ya, kita akan melakukan konsolidasi dalam hal impor dan ekspor. Seperti beberapa waktu yang lalu ada pesawat terbesar terberat di dunia, namanya Antonov. Itu mendarat 2 atau 3 kali di bandara YIA. Ngangkut kabelnya untuk Jawa Timur gitu. Tapi mendaratnya di sini. Karena pelabuhan Jawa Timur nggak bisa mendarat itu pesawat. Bahkan mungkin Semarang juga nggak bisa mendarat itu pesawat. Yang bisa di Kulon Progo. Jadi ada konsolidasi produk baik ekspor maupun impor antar wilayah daerah tadi, supaya nanti juga menjadi lebih efisien dalam hal ekspor importnya bagi perusahaan-perusahaan, tidak hanya bagi yang di DIY tapi juga di Jawa Tengah dan Jawa Timur dan Jawa Barat sisi timur, seperti itu. Strategi kita seperti itu. Baik, kalau potensi sebenarnya yang paling menonjol nih Pak, yang paling efektif juga untuk kita semuanya yang ada di sini sih apa sih? Kulon Progo itu kalau soal investasi, tentu kita tidak boleh melupakan siapa diri kita asal kita ya. Siapa diri kita asal kita? Kenapa ini kemana Pak? Saat ini kemana kita akan menuju ya. Jadi sangkan parening dumadi dalam bahasa Jawa itu harus kita ingat bahwa kita itu petani, sehingga potensi pertanian itu juga perlu investasi. Tapi tentu saja bukan pertanian tradisional lagi ya, tapi ya agroekonominya harus dipertimbangkan, agroteknologinya harus dipertimbangkan, sehingga nilai tambahnya menjadi tinggi. Sisi pertanian, juga sisi industri dan sisi jasa. Jadi kita harus blending antara pertanian, industri, dan jasa. Jadi perkembangan ekonomi dunia memang pertama kali kan didasarkan pada komoditas pertanian, tapi itu nilai tambahnya rendah. Sebagai contoh, kopi, kita jual kopi Mbak, kita jual masih dengan bijinya kopi itu ya, dengan kulitnya kopi kan karung-karungan, kental-kentalan. Kalau udah masuk industri, kopi sudah masuk di saset, itu gram-graman. Harganya pasti lebih mahal ya Pak? Iya itu. Ya. Kemudian di sektor jasa yang sudah di saset tadi harganya mungkin cuma Rp500 yang paling kecil itu ya Mbak. Kita tuangkan ke cangkir, kita kasih air panas, sedikit gula, disajikan sudah Rp3.000. Kalau di angkringan. Kalau di restoran dengan kopi yang sama, cuma cangkirnya lebih putih begitu, lebih bersih, bisa Rp10.000. Dan merek itu juga sangat mempengaruhi ya Pak? Merek sangat mempengaruhi. Merek tertentu bisa Rp10.000 itu hanya pajaknya saja Mbak. Saya pernah bayar pajak kopi satu cangkir itu Rp10.000 Mbak. Pajaknya bukan kopinya itu ya. Jadi harus kita blend antara ekonomi primer, sekunder, sama ekonomi tersiernya. Dan Kulon Progo memenuhi syarat ketiga-tiganya. Lahan pertaniannya luas, kita siapkan kawasan industrinya, pariwisatanya juga sudah mulai tumbuh lagi, airportnya siap menampung itu. Seperti itu. Dan alhamdulillah selama ini juga memang tidak ada kendala ini. Ya mungkin kendala ada ya Pak, tetapi semuanya itu bisa terlewati seperti itu. Persiapannya sendiri mungkin yang sudah dilakukan hingga saat ini seperti apa nih? Tentu pelatihan ya. Pelatihan itu bukan hanya keterampilan, tapi juga mindset. Mindset bahwa kerjasama itu lebih menguntungkan dibanding persaingan. Kemudian mindset bahwa gagal itu biasa, berhasil malah harus hati-hati gitu. Kita
tanamkan mindset itu kepada masyarakat kita. Gagal biasa, berhasil harus hati-hati. Seperti itu. Oke, baik. Kalau misalnya sudah berhasil pun juga tidak boleh terlena juga ya, Pak, iya, ya. karena kita sudah terbiasa miskin, belum terbiasa kaya kan. Jadi harusnya takut kaya daripada takut miskin kan. Oke, kalau sudah kaya juga tidak boleh flexing juga Iya, ya. Waduh. begitu. Oke, Bu Kapolres, ini kalau kita berbicara terkait mengenai pelayanan efektif dan juga efisien yang nantinya masyarakat ini akhirnya bisa merasa puas dengan tingkat kepercayaan masyarakat bisa meningkat terhadap Polri. Apa yang Ibu bisa lakukan atau yang nantinya akan lakukan, Ibu? Jadi yang sudah kami lakukan yang pertama adalah meningkatkan kualitas, melengkapi sarana prasarana yang ada di tempat-tempat yang memang kita berikan layanan publik. Oke, misalnya seperti apa, Bu? Ya, contohnya kemarin kelengkapan terkait untuk kaum difabel, kemudian untuk tunanetra, kemudian untuk ruang bermain anak, untuk ruang laktasi dan sebagainya. Kita memang betul-betul siapkan itu di semua unit yang memberikan pelayanan publik. Kemudian kita juga tingkatkan pastinya kompetensi dari personil-personil kami yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian bukan hanya sebatas meningkatkan kompetensi, tapi juga lebih menanamkan komitmen kepada mereka untuk terus selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena komitmen itu perlu, dan ketika mereka punya komitmen, kemudian ikhlas melaksanakan tugas yang memang dilaksanakan, insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Pelayanan kepada masyarakat juga bisa terlaksana dengan baik pula. Dan muaranya adalah pelayanan kita bisa memuaskan masyarakat. Oke, komitmen yang seperti apa yang nantinya bisa dikembangkan juga kita akan bahas usai jeda. Tapi itu untuk Anda pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opsiku, obrolan seputar solusi dan inovasi Kulon Progo. Kami hadir untuk Anda, membangun dan berkarya, raih masa depan. Pelayanan prima, siap beri solusi, wujud dharma bakti bagi masyarakat. Bank Kulon Progo, terbaik terpercaya. Bank Kulon Progo. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Opsiku, obrolan seputar solusi dan inovasi Kulon Progo. Kita lanjutkan kembali untuk perbincangan kita. Kembali saya ke Bu Kapolres. Tadi sempat dikatakan untuk meningkatkan kompetensi dengan adanya pelatihan, kemudian juga berkomitmen. Saya ingin tahu juga nih komitmen dari Polres Kulon Progo ini seperti apa ini, Bu? Baik, selalu saya tekankan kepada seluruh personil bahwa pelanggan kita itu ada dua, yaitu pelanggan internal, yaitu sesama anggota, kemudian pelanggan eksternalnya tentu saja masyarakat. Kemudian kembali bahwa tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya adalah memberikan pelayanan, sehingga siapapun yang datang, siapapun yang kami dengar, kami tahu membutuhkan pelayanan Polri, wajib untuk diberikan pelayanan yang terbaik. Sehingga kami selalu tadi saya sampaikan kepada anggota, berikan pelayanan kepada masyarakat sampai tuntas. Jadi bukan hanya pada saat itu saja, tapi sampai tuntas. Contohnya misalnya ada seseorang yang melapor kena pukul, kena pukul, datang, kemudian dia luka-luka. Tapi karena memang dia membutuhkan untuk membuat laporan polisi, datanglah kepada kami. Maka saya tekankan kepada anggota, bagi anggota yang pertama, kalau memang masih ada di sekitar situ pelakunya, tangkap pelakunya. Oke. Kemudian sebagian anggota untuk obati lukanya. Luka, oke. Jadi bukan hanya menangkap pelaku, tapi juga kami obati. Kurang lebih seperti itu. Harus gerak cepat ya? Ya, gerak cepat, Mbak. Karena waktu itu sangat menentukan terhadap hasil yang ingin kita capai. Baik. Ya. Tapi kan kadang kita sebagai masyarakat pernah nih, misalnya ada satu kasus tertentu kemudian melapor, kok ternyata dari kepolisian dilama-lamain, harus kesana kesini, ribet seperti itu. Nah, kalau misalnya nih masyarakat menghadapi hal seperti itu, ini harus bagaimana? Ya, bisa melakukan komplain, bisa melakukan pengaduan. Sekali lagi ada Dumas Presisi, ada Kota Saran dan sebagainya. Bisa juga kami ada aduan Kapolres. Ya, nomornya sudah kami sebar.
Jadi nomor handphone yang memang dipegang oleh Kapolres khusus untuk menerima aduan masyarakat. Contohnya kemarin di wilayah Galur pada saat pasca malam takbiran itu ada masyarakat yang komplain terkait dengan petasan yang dibunyikan di wilayah persawahan. Itu kemudian saya sendiri membaca aduan tersebut, kemudian kami perintahkan di jajaran Polsek segera tidak lanjuti gitu. Jadi masyarakat bisa langsung melaporkan kepada saya karena nomor tersebut selalu aktif 1 kali 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam Waduh. Oke, luar biasa sekali, langsung gercep seperti itu. Oke, baik, saya ke Pak Trisakti lagi. Pak, ini 2023, ini kita jelang tahun politik. Ini satu tantangan tersendiri untuk kita semuanya. Nah, kalau dari sudut pandang Bapak sendiri, apa yang harus kita persiapkan dan juga kita harus antisipasi nih sebagai warga masyarakat ataupun juga yang juga sudah dilakukan dari Pemkab itu sendiri? Ya, tentu tahun 2023 ini sebagai persiapan untuk pesta demokrasi ya, di tahun 2024. Namanya saja pesta, itu harus kita sambut dengan gembira. Oke. Ya kan, gembira, malah penentang-penentangan ya. Namanya pesta, ya kita merangkul semuanya supaya pesta itu berhasil, semarak, ya toh, gairah begitu. Dan namanya pesta juga ini biayanya juga ada gitu. Biaya juga ada. Tapi sehingga pesta tidak yang huru-hara ya Pak ya? Iya, sehingga biaya yang ada dan disediakan oleh negara itu mari kita pertanggungjawaban bersama. Jangan sampai sudah dibiayai besar hasilnya mengecewakan masyarakat. Jadi harus prepare bareng-bareng, dan kami termasuk Bu Kapolres itu sebagai aparat negara kita netral, ya, tidak bisa berpihak kemana-mana, netral, berpihak pada aturan yang ada yang berlaku seperti itu. Ya. Menjaga jarak yang sama dengan seluruh kontestan, ya, baik partai maupun anggota-anggota calon anggota legislatif yang akan berlaga di pemilihan kita layani bersama seperti itu. Dan siap untuk mensukseskan pesta kita demokrasi 2024 dengan rasa gembira, ya, bukan dengan rasa curiga. Saling percaya. Perlu digarisbawahi dengan rasa gembira, tapi tidak rasa curiga. Saling percaya. Saling percaya seperti itu ya. Oke, kalau dari Kapolres sendiri ini yang sudah dipersiapkan atau apa yang harus diantisipasi juga, dan juga mungkin tantangan tersendiri tahun ini kan pasti berbeda dengan beberapa tahun ke belakang nih, Bu. Kami berpijak pada pelaksanaan pemilu pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga pastinya terkait dengan pengamanan pesta demokrasi juga sudah kami persiapkan dengan baik. Nanti ada namanya operasi kepolisian terpusat dengan sandi operasi Mantap Brata. Kemudian nanti untuk pilkada itu juga ada operasi Mantap Raja, ya Pak ya. Kami selalu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik pula. Jadi terkait dengan ini adalah tahun politik, saya hanya bisa mengimbau kepada masyarakat untuk stop menyebarkan hoax. Hoax juga. Betul. Ya, polarisasi terkait dengan SARA dan sebagainya. Nanti ada sentra Gakumdu juga yang pastinya juga dibentuk seiring dengan berjalannya operasi, dan kami selalu berkomitmen sama dengan Pak pejabat Bupati untuk mensukseskan pemilu pada tahun 2024. Oke. Untuk persiapan personil sendiri seperti apa sih? Mungkin sudah ada yang disiapkan seperti itu untuk pengamanan di wilayah atau tempat-tempat tertentu begitu, Bu? Pastinya ya, Mbak. Tadi sekali lagi menjelang operasi Mantap Brata nanti kita sudah ada plotting personil, namun kami memang masih menyusun rencana pengamanannya. Karena kami juga perlu koordinasi lebih intensif dengan KPU dan Bawaslu. Oke, sebagai masyarakat pun juga harus bijak juga dan cerdas dalam menggunakan media sosial media juga ya ini Pak Trisakti. Ya betul, sosial media baik yang berupa WA. Nah ini kadang dan sebagainya itu harus kita bijak. Jangan sampai jempolmu ini mengganggu orang yang lain. Ya. Juga saya perlu sampaikan ini mumpung ada Bu Kapolres, kita itu nanti juga akan menertibkan wilayah-wilayah tempat-tempat publik dari iklan-iklan politik. Jadi supaya adil ya, kalau
dibiarkan itu kan kemudian nggak adil. Siapa yang punya duit banyak bisa pasang baliho di mana-mana. Iya toh. Dan balionya itu kalau izin. Ya, oke. Ada yang nggak izin ya, udah nggak izin. Hampir semuanya nggak izin ini di mana-mana. Asal punya duit untuk nyetak. Yang besar-besar. Kalau ada angin kan membahayakan juga itu. Juga mengganggu pandangan mata kan. Betul. Ya. Sampah visual. Sampah visual nutupi lampu merah dan sebagainya. Ini mohon kesadarannya untuk nanti kita bisa tertibkan bersama-sama. Kalau mau pasang iklan politik ya izin gitu. Dan izin itu tentu saja nggak gratis terus saja. Harus bayar ya. Gitu, ya. Jangan semaunya sendiri. Itu wilayah publik, jangan sampai dijadikan wilayah privat gitu, ya. Asal punya biaya untuk cetak spanduk di mana gelar spanduk. Itu tidak nyaman bagi kita. Baik, akan ada satu tindakan yang tegas juga Pak nantinya kalau misalnya memang ada yang tidak sesuai dengan yang ada. Bareng-bareng kita lakukan, termasuk dengan Bawaslu dan KPU kita lakukan bersama-sama. Biasanya tindakan tegas seperti apa sih Bu yang nantinya akan dilakukan misalnya ada penyalahgunaan seperti itu? Penyalahgunaan. Ya misalnya pelayanan publik atau ruang publik yang ada banyaknya sampah visual seperti itu kalau dari Kapolres sendiri. Nanti kami yang menangani, backupnya dari beliau. Tetap. Nah ini berarti kan tetap akan membackup seperti itu ya. Jadi intinya kalau kami bisa berbuat dengan baik, saya bisa melaksanakan tugas dengan baik. Bu Kapolres itu tinggal tidur saja kok. Kalau masyarakat terdidik dengan baik, itu penjara nggak diperlukan, polisi nggak diperlukan. Seperti itu. Kalau polisi masih harus turun tangan tuh berarti pendidikannya belum baik. Baik keluarga maupun sekolah gitu ya. Anak-anak muda masih menggunakan knalpot belombongan, ya mungkin gurunya nggak mengingatkan, terpaksa polisi kan yang mengingatkan begitu. Ayahnya nggak mengingatkan, terpaksa polisi yang mengingatkan. Kalau ayahnya sudah mendidik dengan baik, Bu Kapolres nggak perlu mengingatkan. Sama juga dengan baliho-baliho politik tadi, kalau kami bisa memberikan edukasi politik yang baik, tentu tidak perlu ada baliho-baliho politik yang katakanlah tidak berizin dan sebagainya. Baik, sosialisasi terus dilakukan Pak? Dilakukan bersama dengan KPU, dengan Bawaslu kita lakukan. Baik. Nah ini sebelum menutup perjumpaan kita hari ini, mungkin ada closing statement juga, ada beberapa hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait mungkin pelayanan publik ataupun juga jelang-jelang tahun politik yang mendekati 2024 ini. Silahkan dari Bu Kapolres terlebih dahulu. Baik. Mungkin kalau terkait dengan tahun politik tadi sudah di awal saya sampaikan stop untuk melakukan hate speech, menyebarkan hoax, kemudian polarisasi sara dan sebagainya. Pada prinsipnya kami siap untuk mensukseskan pemilu 2024. Kemudian terkait dengan tugas kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pelindungan dan pengayoman juga, saya selalu menekankan kepada anggota untuk selalu bekerja dengan hati, ya, namun tetap untuk berhati-hati. Bekerja dengan hati, tapi tetap harus berhati-hati. Baik, bersahabat juga ya Bu dengan masyarakat yang Insya Allah pastinya ya. Pastinya. Baik, terima kasih Bu Kapolres. Monggo silakan Pak Trisakti, ada beberapa hal yang mungkin juga yang disampaikan kepada masyarakat. Yang pertama tentu kita tumbuhkan komunikasi yang lebih terbuka, komunikasi personal juga lebih baik, dan itu semua untuk membangkitkan kebersamaan kita, kekeluargaan kita. Kalau sudah tercipta komunikasi yang baik, tentu hal-hal yang sulit menjadi mudah. Begitu aja prinsip. Kita tunggu juga untuk gebrakan-gebrakan barunya Pak. Nggak perlu menggebrak. Nggak gebrak. Disenyumi aja udah selesai. Yaudah, kita tunggu kolaborasinya ataupun juga prestasinya yang nantinya akan ditorehkan oleh Kabupaten Kulon Progo. Baik, terima kasih Pak PJ Bupati yang sudah hadir di podcast hari ini dan juga Ibu Kapolres. Sekali lagi selamat mengemban amanah baru, dan tentunya untuk obrolan kita ini semoga bisa bermanfaat juga tidak hanya bagi warga masyarakat Kabupaten Kulon Progo khususnya, akan tapi juga kepada seluruh masyarakat yang menonton tayangan ini. Dan akhirnya saya Artika Amelia harus pamit dari podcast Opsiku. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Sampai jumpa. Hadir untuk Anda, membangun dan berkarya.
raih masa depan. Pelayanan prima, siap beri solusi, wujud dharma bakti bagi masyarakat. Bang Kulon Progo, terbaik terpercaya.